Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita masih diberi kemudahan untuk belajar ilmu agama, yang mana pada kesempatan kita pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan terkait ahkamul janaiz, ya, hukum seputar jenazah. Ikhwati fillah, yang pada pertemuan lalu kita telah membahas atau terakhir pembahasan kita terkait dengan memandikan jenazah, siapa saja yang berhak dan tata caranya. Begitu juga tentang hukumnya. Maka pada kesempatan kita kali ini insyaallah kita akan membahas terkait dengan hukum mengkafani jenazah dan tata caranya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa hukum mengkafani jenazah? Ketika ada seorang yang meninggal dunia, apa hukum mengkafaninya? Maka disebutkan mengkafani jenazah itu hukumnya wajib. Mengkafani jenazah itu hukumnya wajib. Ya, adapun kepada siapa atau siapa yang diwajibkan, ya, maka itu wajib kifayah atau fardu kifayah bagi saudaranya yang masih hidup. Ya. Adapun kafan bagi si mayit itu hukumnya wajib. Jadi ketika ada orang meninggal dunia, dia wajib untuk dikafani. Berdasarkan sabda Nabi SAW terkait seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi ihram, yang mana di antara sebab meninggal dunianya adalah terinjak oleh kendaraannya. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, wa kafinuhu fi thawbaini. Ya. Kafanilah dia dengan menggunakan 2 lembar pakaian, yaitu pakaian ihram yang dipakainya ketika dia melaksanakan manasik. Itu hukum mengkafaninya. Kemudian di antara kriteria kafan yang disyariatkan secara umum adalah kafan itu hendaknya menutup seluruh badan. Ini kriteria pertama. Jadi kafan itu hendaknya menutup seluruh badan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Namun
bila mana tidak didapati kain yang mencukupi untuk menutup seluruh badan, adanya kain yang pendek, sehingga mau tidak mau harus terbuka, ya, bisa kakinya atau kepalanya yang terbuka, maka diutamakan menutup kepala dan bagian kaki ditutup dengan sesuatu yang lain, ya. Maka disebutkan oleh muallif fa illam yujad illa thawbun qasirun la yakfi li jami'il badan, apabila tidak didapati kecuali hanya kain yang pendek yang itu tidak mencukupi untuk menutup seluruh badan, ghutiya ra'suhu, maka pakaian tadi ya lebih diprioritaskan untuk menutup bagian kepala. Ya. Adapun yang nampak dari kakinya bagaimana? Wa ju'ila ala rijlaihi syai'un minal idkhir. Maka bagian kaki yang nampak itu ditutup dengan sesuatu yang lain. Disebutkan di sini seperti ya rumput umpamanya. Ya kalau di daerah yang tidak ada kain. Ya, tapi insya Allah kalau di daerah kita sekarang ini ya masih dalam kondisi mudah. Tapi di beberapa ya kondisi ya itu ya, terkadang seseorang akan kesulitan untuk mencari kain penutup ya sebagai kain kafan. Ini berdasarkan perkataan Khabbab di dalam kisah ya ketika mengkafani sahabat yang mulia, sahabat Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu. Ya, yang mana beliau menceritakan tentang kondisi Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ya, beliau menceritakan, maka di situ beliau mengatakan fa amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nughattiya ra'sahu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menutup ya kepala beliau, yaitu kepala kepala Mus'ab bin Umair dengan menggunakan kafan tersebut, wa anna ja'ala ala rijlaihi minal idkhir, dan menjadikan ya penutup kaki itu ya sesuatu yang terbuat dari idkhir, dari rerumputan. Ya. Ini jadi kita ulang ya hatifillah, hukum asal ya untuk kafan itu hendaknya menutup seluruh badan, bisa menutup kepala hingga menutup kaki. Namun ketika kondisi tidak memungkinkan dikarenakan adanya ya, kekurangan kain, ya, maka lebih diutamakan untuk menutup kepala, yang bagian kaki ditutup dengan sesuatu apa adanya. Ya, sesuatu apa adanya. Ini ya ketentuan yang pertama. Ketentuan yang berikutnya, nomor 2, ya berarti kalau kita kasih nomor tadi dah nomor ya pertama. Nomor 2, wala yughatta ra'su al-muhrim adz-dzakar. Seorang laki-laki yang sedang dalam kondisi ihram ya, maka mengkafaninya dengan tidak menutup bagian kepala. Ini ketentuan yang kedua atau catatan yang terkait dengan kafan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tukhammiru ra'sahu, jangan kalian menutup bagian kepalanya. Ya. Berarti ini perlu diingat khusus bagi seseorang yang dalam kondisi ihram. Ya. Insya Allah bisa difahami ya. Jadi kita ulangi, catatan yang pertama, hendaknya ya kain itu menutup seluruh badan. Catatan kedua, ya, kalau seorang yang ihram, ya maka dia tidak ditutup kepalanya. Catatan yang ketiga, ya, wa yakunu dzalika bisaubin la yasiful basyrah satiron, ya, hendaknya kain yang digunakan untuk kafan itu kain yang ya
tidak mensifati kulit. Ya, maksudnya apa? Tidak transparan. Ya, kainnya tidak transparan. Wa yajibu an yakuna min malbusi mithlihi. Nah, ya hendaklah ya pakaiannya itu sesuatu yang dari yang terbiasa dia pakai. Ya, tidak terlalu mewah. Ya, tidak terlalu mewah. Sehingga tidak memberatkan kepada mayit. Ya, karena kafan itu diambil dari harta si mayit tadi. Ya, harta si mayit tadi. Ya, mungkin perlu kita jelaskan atau mungkin dulu pernah kita sampaikan rahmati fillah. Jadi di antara perkara-perkara yang lebih diprioritaskan ketika seorang meninggal dunia, jadi bagi saudaranya yang hidup, ya, jadi yang diprioritaskan adalah pertama terkait dengan perawatan jenazah. Jadi kita gunakan harta si mayit untuk perawatan jenazahnya. Ya, dimulai dari apa? Memandikan, umpamanya bila butuh biaya, mengkafani, ya, hingga mengkuburkan. Ya. Kemudian ini yang pertama. Jadi kita sedikit memberikan tambahan, ya. Jadi kita ulangi fillah. Jadi perkara yang perlu diprioritaskan, yang harus diprioritaskan ketika seseorang meninggal dunia dan dia memiliki harta. Jadi yang pertama urutannya adalah, ya, apa tadi? Ya, sesuatu yang berkaitan dengan perawatan jenazah. Apa diantaranya? Ya, masuk mengkafani, memandikan, bahkan sampai mengkuburkan. Ya, bila hal-hal ini atau yang serupa membutuhkan biaya, hukum asalnya diambil dari harta si mayit. Kemudian prioritas kedua adalah menunaikan, ya, hak orang lain. Menunaikan hak orang lain. Contohnya ketika ada seseorang atau ketika si mayit memiliki hutang semasa hidupnya yang belum terbayarkan. Ya. Baru kemudian yang berkaitan dengan hak Allah, ya, seperti apa? Dia melakukan pelanggaran yang mengharuskan pembayaran denda. Ya, dia umpamanya bersumpah, umpamanya belum menebus sumpahnya, ya, belum menebus sumpahnya, ya, ada kafaroh dengan memberi makan fakir miskin, umpamanya, atau punya kewajiban zakat. Belum bayar zakatnya. Ya. Meskipun para ulama ikhwati fillah berselisih pendapat antara nomor 2 dengan nomor 3 ini, mana yang lebih didahulukan? Apakah hak hamba makhluk atau hak Allah? Ya. Mana yang lebih didahulukan? Apakah hak Allah azza wa jalla atau hak hamba? Di situ terdapat khilaf para ulama. Ya, ada yang mengatakan hak Allah lebih didahulukan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dainullah ahaqqu an yuqda. Ya, bahwasannya hutang yang terkait dengan hak Allah itu lebih layak untuk ditunaikan terlebih dahulu. Ya. Jadi hak Allah terlebih dahulu bila ada kewajiban zakat atau adanya kafaroh yang belum terbayarkan. Ya, umpamanya dia punya hutang puasa belum nyaur atau dia tidak bisa membayarnya, tidak bisa berpuasa, tidak bisa mengqadha, tapi dia harus membayar, ya, fidyah umpamanya. Maka fidyah ini termasuk hak Allah, ya, yang harus dibayarkan, yang harus ditunaikan. Ya, ada yang mengatakan tidak, berarti lebih didahulukan hak makhluknya, hak hamba, bukan hak Allah. Kenapa? Karena manusia itu lebih membutuhkan harta dia. Ya, masalahnya seperti ini khawatifillah. Ketika si mayit tidak banyak meninggalkan harta, ya, umpamanya hartanya sangat pas-pasan. Pertama, digunakan untuk perawatan jenazah. Kedua, digunakan untuk, ya, ini ada sisa ini, ya, dan sisa ini
tidak mencukupi apabila untuk membayar kewajiban semuanya. Baik itu kewajiban yang berkaitan dengan hak Allah atau kewajiban yang berkaitan dengan hak hamba. Nah, dalam kondisi inilah ya agak ya sulit mana yang lebih didahulukan, mana yang lebih diprioritaskan, hak Allah dulu atau hak hamba. Adapun kalau hartanya melimpah, nggak masalah antara dua pendapat tadi, bisa terserah mau ya hak Allah dulu atau hak hamba dulu. Permasalahannya ketika hartanya itu pas-pasan, ya. Hartanya pas-pasan, ya. Maka sebagian para ulama berpendapat hak hamba terlebih dahulu yang ditunaikan. Mengapa? Pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan harta tersebut. Ya. Adapun hamba sangat membutuhkan bagaimana harta itu segera kembali. Karena dia butuh. Ada seorang punya hutang. Hutangnya berapa? 50 juta umpamanya. Ya, sedangkan uangnya cuma 50 juta sisanya. Ya. Sisanya 50 juta. Sedangkan di sisi yang lain dia punya kewajiban zakat. Ya 40 juta umpamanya. Nah, di sini kan uangnya pas-pasan sekali. Yang mana yang lebih didahulukan? Nah, begitulah beberapa penjelasan. Setelah ketika ada sisa, ya setelah 3 hal di atas, kita ulangi, terkait dengan perawatan jenazah, ya, yang meliputi memandikan, mengkafani, dan menguburkan bila di situ ada membutuhkan biaya, ya, kecuali bila ada ahli warisnya yang membiayai atau di sana ada lembaga yang memberikan santunan, ya, memberikan santunan untuk pembiayaan dalam perawatan jenazah, itu lain. Tapi ini hukum asal, ya, hukum asal pembebanan terhadap biaya perawatan jenazah itu dibebankan kepada si mayit, ya, diambil dari harta si mayit ketika ya dia memiliki harta, ya. Kemudian mungkin ada yang terbesit pertanyaan, ya. Ketika si mayit ini tidak punya harta sama sekali, bagaimana? Tidak punya harta sama sekali, ya. Jangankan untuk diwariskan, untuk terkait perawatan jenazah saja dia tidak punya, ya, tidak memiliki harta tersebut. Maka ditanggung oleh baitul mal. Maka ditanggung oleh baitul mal. Ya, maka baitul mal yang akan ya menanggung perawatan jenazah, bahkan sampai menanggung pelunasan hutang ya orang tersebut. Ya, pelunasan bang tersebut, itulah pendapat yang kita kuatkan, ya. Karena ya baitul mal lah ya yang memiliki hak, meskipun di sini ada khilaf para ulama, ya. Karena baitul mal memiliki hak di dalam harta warisan ketika di sana tidak ada ahli waris atau keluarga mayit. Ya. Ketika ada seseorang yang meninggal dunia, tidak memiliki ahli waris, tidak memiliki keluarga, maka harta ini kemana larinya? Ke baitul mal. Ya, larinya kepada baitul mal. Meskipun di sini ikhwatifillah sekali lagi ada khilaf di kalangan para ulama, ya, di kalangan ada ulama, ya, berkaitan dengan apakah baitul mal berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia ketika dia tidak memiliki ahli waris ataupun keluarga, ya. Maka sebagian mengatakan boleh, ya, berdalil dengan tadi, ya, dalilnya kalau seandainya ada mayit yang tidak memiliki apa-apa, maka baitul mal yang menanggung, ya, menanggung dalam perawatan jenazahnya dan menanggung dalam hutangnya. Masya Allah, ya. Nah, baru ketika ada sisa, itulah yang dijadikan harta warisan. Ya, jadi warisan itu bagian terakhir dari harta kepemilikan si mayit. Ya, insya Allah pada suatu ketika kita akan sampai pada bab
tentang masalah warisan, ya bagaimana hukum-hukum yang terkait dengan warisan, dan ini suatu yang sangat penting sekali ya ikhwati fillah berkaitan dengan hukum warisan, karena warisan itu atau terkait hukum warisan adalah hukum yang sekarang sudah banyak ditinggalkan, sudah banyak kesampingkan, ya orang sudah tidak lagi perhatian dengan hukum warisan, ya. Mereka berdalih, yang penting kan ahli waris sama-sama ya rela, ya sama-sama rela dengan pembagian. Padahal ikhwati fillah, ya hukum warisan ini memiliki suatu hukum yang sangat besar, ya. Perhatiannya dalam Islam yang mana Allah Subhanahu wa taala ya secara langsung menentukan bagian-bagian ahli waris yang insya Allah akan kita pelajari pada lain kesempatan. Ya, kita kembali kepada pembahasan kafan, ya. Jadi ketentuan yang ketiga, hendaklah kafan itu menutup atau kain yang digunakan untuk menutup mayit tidak dari kain yang transparan, ya, tidak terlalu tipis sehingga tembus pandang, ya, sehingga nampak auratnya. Karena di antara tujuan kain kafan itu ya adalah untuk menutup aurat. Nah, dan juga tidak terlalu mahal harganya. Ya, jangan terlalu mewah sehingga membebani harta mayit atau membebani ahli warisnya. Ya, harganya terlalu mahal umpamanya, ya. Itu juga tidak diperbolehkan. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketentuan berikutnya, wasunnatu takfinur rajul fi salasi lafaif bidin min qutnin. Ya. Ketentuan yang berikutnya, disunahkan untuk mengkafani jenazah laki-laki dengan 3 lembar kain yang berwarna putih yang terbuat dari katun. Ya, terbuat dari katun, ya. Tubsatu ala ba'diha, yang mana kain satu dengan kain yang lainnya dibentangkan, ya, secara bertumpuk, ya, secara bertumpuk, gitu ya. Wa yudha'u 'alaiha mustalqiyan, dan jenazah diletakkan di atas kain tersebut, ya, dilentangkan di atas kain tersebut, ya. Nah, di sini mu'alif mulai menjelaskan kepada kita tata cara, ya, tata cara dalam mengkafani, ya, dalam mengkafani. Maka ada sedikit tambahan yang kita sampaikan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada cara mudah untuk mengkafani, ya, setelah kita memandikan jenazah, setelah selesai, ya, dan dihanduki, ya, kita bersihkan, ya, bekas-bekas air mandinya secukupnya, ya, tentu dalam kondisi masih tertutup aurat. Nah, sebelum jenazah ini kita angkat di atas kain, ya, hendaknya sudah kita persiapkan terlebih dahulu, ya, penataannya harus benar. Yang pertama kali diletakkan adalah tali pengikat, itu paling bawah, ya. Jadi kalau umpamanya ini adalah meja, ya, maka yang pertama kali diletakkan adalah tali pengikat dulu. Baik pengikat untuk kepala, ya, kaki, ya, kemudian dan lain sebagainya. Ya, bisa di leher atau di perut dan di paha sehingga menjadi rapi. Ya. Jadi pertama tali terlebih dahulu diletakkan. Setelah tali baru kainnya. Kain yang pertama, kain yang kedua, dan kain yang ketiga. Ya, ini untuk jenazah laki-laki. Kemudian disarankan agar ketika mengkafani jenazah itu setidaknya membutuhkan 3 orang. Ya, membutuhkan 3 orang. Untuk bisa membantu memegangi bagian ujung kepala dan ujung kaki. Ya, ujung kepala dan ujung kaki, dan yang satu, ya, tugasnya untuk apa? Melipatkan kain,
ya, untuk menutup tubuh si mayit. Yang menutup tubuh si mayit. Jadi yang dua orang di ujung itu gunanya untuk menarik sehingga lebih rapi ya, bukan tarik kencang malah sobek nanti ya. Jadi ditarik seperlunya, gunanya agar tidak terlalu kendur ya, biar rapi ya. Sehingga kalau kendur itu akan mudah untuk tersingkap. Ya, mudah untuk tersingkap. Ya, bila tersingkap tentunya aurat akan terlihat. Ya. Terus bagaimana cara melipatnya? Mu'alif menyebutkan tsumma yuraddu tarful ulya min janibil aisar ala syikkihil aiman. Ya. Setelah mayit itu dilentangkan di atas ya meja atau tempat untuk mengkafani, maka ya kain itu dari sebelah kiri, jadi mulai dari sebelah kiri dulu ya, sebelah kiri kan dia posisinya terlentang ya, umpamanya ini kain ya, ini kain ya, kemudian jenazah ya sebelah kiri terlebih dahulu ya, kemudian baru sebelah kanan ya, yang atas ditarik ujungnya kanan kiri ya, atas bawah ya, yang satu bagian atas kepala, yang satu bagian kaki. Ya, jadi ini yang paling rawan ya, untuk harus berhati-hati terlebih dahulu. Ya, dari sebelah kiri terlebih dahulu ya. Sebelah kiri terlebih dahulu ya, sebelah kiri kan sebelah sini ya. Kain sebelah kiri dilipatkan ke arah kanan ya. Tentu kainnya harus lebar ya, sehingga bagian sebelah kiri ya ini bisa dilipatkan sampai ke ya, bisa menjepit ke bawah ya, sehingga seret, dan kain sebelah kanan bisa terlipat sebelah ke arah kiri. Nah, setelah itu ikhwati fillah, setelah tertutup ya, kiri kemudian kanan, kiri dulu kemudian kanan. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu jangan dikencangkan dulu, karena kain si mayit tadi masih menggunakan kain penutup aurat yang digunakan ketika mandi. Maka kain itu diambil, ya, kain itu diambil. Bisa diambil dari sisi atas, ya. Ya, kan kainnya biasanya cuma pinggang kalau laki-laki untuk menutup aurat besarnya, atau diambil dari sisi bawah, ya, diambil dari sisi bawah. Ya, berarti kalau diambil dari sisi bawah, sisi kaki itu yang bagian memegang ujung kepala, dia memegang kainnya sehingga tidak ikut tertarik, ya, tidak ikut tertarik ketika yang bawah mengambil kain penutup aurat yang digunakan untuk mandi. Ya, ini agak sulit membayangkan karena tidak ada gambar gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi umpamanya ya seperti ini, ya, ada kain. Nah, kain penutup umpamanya, ini kain penutup ini, yang atas ini adalah kain penutup aurat. Kita lipatkan terlebih dahulu ya, bagian atas, kemudian baru ditarik dari bawah, sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit. Nah, seperti itu. Dan tentunya kain yang penutup atas itu lebih lebar ya, sehingga tidak khawatir tersingkap auratnya. Nah, setelah kain penutup aurat tadi sudah lepas, ya baru berikutnya kain nomor 2 dan kain nomor 3 baru ditarik ya, bagian ujung kepala atas dan ujung kaki bawah ditarik sedikit ya, baru diikat. Ya, diikat ujung dengan ujungnya ya, sehingga berimbang. Terus itu baru diikat bagian badannya dan kakinya. Ya. Seperti itu ya. Jadi kain pertama, kemudian kain kedua, kemudian kain ketiga. Tsumma yaj'al zaid inda ra'sihi tsumma yaqid. Ya, dan bagian kepalanya ada bagian sisa itu diikat ya. Kalau ada masih sisa lagi, maka untuk mengikat bagian kaki. Ya, kaki juga demikian. Jadi pemotongan panjang kain harus melebihi ya panjang jenazahnya. Ya, seperti itu. Berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi
salasi aswabin bidin. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lembar kain putih, ya, yang berasal dari kota Yaman. Laisa fiha qamisun wala imamah. Yang di situ tidak ada baju, ya, kain yang berbentuk baju atau yang berbentuk imamah yang digunakan khusus untuk menutup kepala. Ya, jadi cuma 3 kain tersebut, adroja fiha idrojan, yang mana kain itu ditata menumpuk, ya, ditata bertumpukan. Yang tadi kita sebutkan kain nomor pertama yang paling bawah, kemudian atasnya, kemudian lagi atasnya, ya, tidak dengan cara lain. Nah, dan juga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, albisu min thiyabikumul bayad. Pakaikanlah atau pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Jadi memakai pakaian warna putih itu hukumnya sunnah. Fa innaha min khairi thiyabikum. Karena pakaian yang berwarna putih itu termasuk pakaian yang terbaik di antara kalian. Wa kafinu fiha mautakum. Dan ya, kafanilah orang yang mati di antara kalian dengan kain yang berwarna putih tersebut. Ya, di sini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Nah, ini berkaitan dengan jenazah laki-laki. Bagaimana dengan jenazah wanita? Ya, insyaallah waktunya tinggal 5 menit, insyaallah masih mencukupi. Wal unsa khamsatu athwab. Adapun wanita terdiri dari 5 potong pakaian. Ya, yang mana itu terdiri dari apa? Izar, yaitu sesuatu yang digunakan untuk seperti sarung. Wakhimar, sesuatu yang digunakan untuk penutup kepala seperti kerudung. Wakomis, ya, sesuatu yang digunakan untuk baju. Ya, ini potongan-potongan tersendiri. Walafafataini, ya. Kemudian 2 kain lebar. Ya, 2 kain lebar. Jadi ada 5 potong kain, ya, 5 potong kain. Yang pertama kain yang paling bawah itu, ya, kain lebar yang pertama, kemudian kain yang kedua, ya, baru di atas kain yang nomor 2 ini ditata kain dari 3 jenis potong tadi, ya. Ada yang digunakan seperti sarungnya, ya, untuk rok gitu, ya, umpamanya, atau ya, kemudian ya yang dipakai juga untuk baju, ya, dan yang terakhir yaitu jilbabnya, yang untuk digunakan untuk jilbab. Dan tentu ya penataannya harus tepat, ya, untuk memudahkan ketika memakaikan kepada jenazah tersebut, ya. Untuk baju umpamanya bagaimana? Ya, kalau baju tentu tinggal disobek tengahnya, ya, kain itu dibelah 2, dilipat 2, baru tengahnya dikasih lubang, ya. Tengahnya dikasih lubang lingkaran yang mencukupi untuk kepala jenazah tadi. Ya, jadi tinggal dilipatkan, ya, nanti ada lubang di situ, ya, ada lubang, ya. Nah, di sini ada lubang seperti ini. Nanti tinggal dimasukkan kepalanya lewat lubang tersebut, ya. Jadi nanti ketika pakaian atau kain yang digunakan untuk baju, yaitu tentu lebih panjang, ya, 2 kali lipat panjang badannya. Ya, 2 kali lipat panjang badannya. Panjang yang pertama digunakan untuk penutup belakang, panjang yang kedua digunakan untuk penutup depan. Jadi seperti baju, ya, seperti baju yang memiliki jaib atau kerah, ya, memiliki jaib atau kerah. Ya, itu seperti itu. Dia disebut dengan komis, ya, disebut dengan komis. Ya, adapun yang bawah sarung ya sama seperti yang lainnya, ya, seperti kain dengan dilipatkan langsung dari, ya, itu kan menutup pusar hingga ujung kaki, ya, dari pusar hingga menuju kaki itu yang digunakan untuk izar namanya. Ya, yang khimar itu gunakan untuk menutup rambut, yang digunakan untuk menutup rambutnya. Ya, berarti penataannya sebagaimana tadi, ya, pertama tali, ya, tali yang digunakan untuk mengikat
kafan, ya kemudian kain 2 yang lebar, baru setelah itu apa? Ya, kain yang digunakan untuk sarungnya, kemudian baru ya penataan yang berikutnya adalah untuk jilbabnya, dan yang terakhir adalah bajunya, ya, kain yang digunakan, bajunya yang sudah disiapkan dengan lobang tadi, ya. Nah, seperti itu cara penataannya, ya. Baru ketika jenazah tadi dimasukkan, diletakkan di atas jenazah atau di atas kain kafan tadi, ya, jenazah diletakkan di atas kain kafan, ya. Maka yang pertama adalah dengan ditutupkan tadi. Nah, jadi jenazah tadi kan masih menggunakan penutup aurat, ya, minimal dari ya bahu ini penutup auratnya sampai pada lutut, itu minimal. Karena ini yang akan merawat adalah sama kaum wanita yang kemarin sudah kita jelaskan terkait dengan yang memandikan jenazah wanita. Ya, setelah jenazah kita letakkan di meja pengkafanan, jadi yang pertama kali adalah dengan tutup bagian kepalanya tadi dimasukkan, ya. Dia sekarang pakai baju, ya, kemudian baru di bagian bawahnya dipakaikan sarung. Ya, berarti sekarang jenazah ini sudah menggunakan baju dan juga sudah menggunakan sarung. Nah, setelah itu otomatis sudah tertutup semua auratnya, ya. Aurat atas atau aurat bawah. Ya, aurat atas ataupun aurat bawah. Ya, setelah itu ikhwati fillah baru dilapaskan, ditarik, ya, handuk yang tadi menutup aurat ketika mandi. Nah, setelah itu ikhwati fillah baru jilbabnya dibuatkan jilbab, ya, tentu tadi sudah dikepang terlebih dahulu sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Baru setelah itu kain yang di bawahnya yang lebar dan kain yang berikutnya. Nah, itu. Ini berkaitan dengan kaum wanita. Terakhir ikhwati fillah, adapun anak kecil bagaimana? Wasobiyyu fi saubin wahidin. Adapun anak kecil cukup menggunakan satu kain saja. Wa yubahu fi salasatin. Tapi dibolehkan, ya, untuk menggunakan 3 kain. Wasaghira, adapun anak kecil wanita, fi komisin walafafataini, maka cukup menggunakan, ya, kain yang dibentuk seperti baju yang tadi kita sebutkan, ya. Kain yang dibentuk seperti baju yang ada lubangnya, yang itu digunakan untuk memasukkan kepala, ya, dan 2 lipat, ya, 2 lipat kain. Nah, demikian ikhwati fillah terkait dengan pengkafanan, ya, semoga bisa difahami. Ya, insyaallah nanti pada pertemuan mendatang kita akan membahas tentang hukum sholat jenazah, ya, bagaimana hukumnya dan bagaimana tata caranya, ya, dan hal-hal atau perkara-perkara yang terkait dengan sholat jenazah, ya. Kemudian di sini ada pertanyaan, ya, untuk waktu pemakaman itu apakah ada waktu yang afdal, misal pada zuhur atau menunggu keluarga? Nah, untuk pengkafanan ikhwati fillah insyaallah akan kita bahas tersendiri, ya. Pengkafanan menguburkan, ya. Untuk menguburkan ada pembahasan tersendiri, ya, kita urutkan terlebih dahulu, ya, ya. Tinggal, ya, nama hukum asal ikhwati fillah untuk mengubur atau merawat jenazah itu disunahkan untuk bersegera. Itu hukum asalnya. Jadi ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, hukum asalnya untuk disegerakan, ya, disegerakan dalam perawatannya, ya, baik itu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan diakhiri dengan mengkuburkan. Ya, seperti itu disegerakan, ya. Itu hukum asalnya. Adapun nanti akan ada kesempatan tersendiri, yaitu permasalahan yang ke-8, ya, ada permasalahan yang ke-8 insyaallah taala berkaitan dengan mengkuburkan, ya, ya. Insyaallah cukup, ya, berkaitan dengan kesempatan kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan permasalahan yang berikutnya insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam kita memahami apa yang kita pelajari,
dan kita berusaha untuk mengamalkan, maka ya fikih jenazah ini ya pada zaman sekarang sangat ya, jarang orang mengetahuinya. Ya, seakan-akan kalau ada saudara kita ada yang meninggal dunia, ya kesulitan, orang itu kesulitan untuk perawatan jenazah. Padahal mudah, ya padahal mudah dan insya Allah semua kita bisa. Yang penting ada dasar ilmunya. Nah itulah ihwatifillah manfaat kita belajar. Maka dari itu ihwatifillah marilah kita selalu meningkatkan semangat kita dalam belajar ilmu agama. Ya meskipun dalam masa-masa yang tidak bisa kita belajar tatap muka langsung. Yang kita berdoa kepada Allah semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengakhiri wabah dan ujian ini dan semoga kita diberikan kesabaran ya dan istiqomah di atas Islam dan sunnah. Demikian ihwatifillah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.